Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bakal belajar matematika untuk pembahasan TO2 kemarin ya. Ini orang-orangnya mana nih? Assalamualaikum. Ada nggak orangnya nih? Oke, kita mulai aja kali ya. Karena kan pembahasan cukup banyak juga, biar nanti bisa kebahas semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau suara saya kurang terdengar, tolong langsung kasih tahu ya, biar nanti bisa langsung diulang ya. Oke, kita bahas dari nomor 46. Ini soal TK ya. Oke, ini nomor 46 dibilangnya di sini ada persamaan garis lurus, yaitu di sini ada Y sama dengan X min 2 dan Y sama dengan MX plus 3. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan dibilang persamaan garis lurus, ciri khasnya yaitu si X-nya pangkat 1 paling besar, udah. Itu. Ya. Kalau adanya pangkat 2 berarti itu bukan garis lurus. Nah, di sini dibilang si persamaan garis ini dua-duanya berpotongan di titik A sama B. A, B. Berarti di sini dibilang berpotongan di titik A, B. Berarti maksudnya ini adalah nilai koordinat X, ini koordinat Y-nya berapa, gitu kan? Terus dengan A dan B berupa bilangan bulat positif. Nah, berarti ini bilangan bulat positif. Oke, gitu. Ya, itu clue-nya dari situ ya. Terus dibilang maka nilai A plus B-nya berapa? Oke. Di sini kalau dibilangnya ada berpotongan, kalau dibilang berpotongan, berarti nanti cara nyarinya bisa pakai Y1 sama dengan Y2. Berarti maksudnya kedua persamaan garisnya kita buat persamaan. Nah, ini boleh misalkan mau ngambil ini jadi Y1-nya gitu ya. Terus ini Y2 gitu. Nah, nanti tinggal buat persamaan, berarti X min 2 sama dengan MX plus 3. Nah, gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, setelah kayak gini, kita akan jadikan satu. Ya, jadikan satu. Jadi yang ada X-nya ketemu sama X-nya, boleh misalkan MX-nya pindah ke sebelah kiri gitu ya. Ini si MX-nya ke sebelah kiri. Terus min 2-nya ke sebelah kanan. Jadinya nanti gini. X min MX sama dengan 3 tambah 2. Ingat, kalau dia tukar tempat atau pindah ruas, berarti kalau bentuknya penjumlahan jadinya pengurangan. Ya, kalau bentuknya pengurangan jadi penjumlahan. Kebalik. Begitu juga kalau perkalian. Kalau dikali jadi dibagi, yang dibagi jadi kali. Nah, berikutnya, ini bisa kita sederhanain nih. Sini nih, ya. Ini kan X-nya sama, jadi bisa kita tulis jadinya 1 min M X sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 5 per 1 min M. Nah, gitu. Ini nilai X-nya. Kita bakal analisis dari sini ya. Jadi kan nilai X-nya sama dengan 5 per 1 min 6, berarti maksudnya adalah senilai dengan A. X ini sama dengan A, berarti ini juga sama dengan A gitu ya. Nah, gitu. Ingat, dibilangnya di situ A dan B-nya bilangan bulat positif. Berarti 5 dibagi berapa yang harus nilainya jadi positif. Bilangan bulat positif ya. 5 bilangan prima. Berarti kalau dia mau jadi positif, bilangan bulat positif, di bawahnya boleh 1 nih. Jadi ini biar bilangan bulat positif. Positif. Berarti nilainya antara 1 atau
5. Bawahnya ya. Berarti maksudnya di sini adalah 1 min M bisa bernilai 1 atau 1 min M bisa nilainya 5 gitu. Ya. Biar kita bisa tahu gitu kan. Oke, berarti kalau misalkan 1 min M-nya kita sama dengan 1, berarti nanti jadinya ini 1 ini pindah ruas min 1 sama dengan M. Berarti M-nya 0 gitu. Ya. Kalau M-nya 0, otomatis dia nggak bisa lagi. Kalau gitu yang MX-nya kan jadi nilai 0 juga ya. Berarti ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau M-nya 0 berarti bukan jadi persamaan garis lurus lagi. Nah, berarti yang mungkin yang ini nih. Berarti 1 min 5 sama dengan M. Berarti M-nya sama dengan min 4. Nah, gitu. M-nya berapa? Kan M-nya negatif. Yang dibuat positif itu adalah A sama B, bukan M-nya. Ya. Bukan M-nya. M-nya boleh negatif gitu ya. Yang penting adalah A sama B-nya harus positif. Berarti kalau kayak gitu, ini diketahuan M-nya, karena dibilang tadi bawahnya 5, berarti di sini ya nilai A-nya sama dengan 1. Oh ya, gitu ya. Oke, gini nggak usah deh. Ini nggak usah. Biar nanti ini nggak perlu sebenarnya. Ini malah pusing. Kita nggak perlu nilai M-nya. Kita cuma perlu tahu nilai A sama B ya. Oke, mohon maaf. Oke, gini. Nah, gini. Pilihannya adalah antara kalau 1 berarti A-nya 5. Kalau 5 bawahnya berarti A-nya 1 gitu. Tapi tadi kita balikin lagi, ternyata M-nya lebih tepat ke yang min 4. Berarti bawahnya jadinya 5. Oke, udah ketahuan nih. A-nya atau X-nya sama dengan 1. Berarti kita buat dapetin nilai B, B itu senilai dengan Y. Nah, bisa kita masukin nih, Y sama dengan X min 2 setara dengan nilai B. Gitu. Dimasukin nih X-nya sama dengan 1. Berarti 1 dikurang 2 sama dengan B. Ya. Berarti B-nya min 1. Boleh nggak B-nya min 1? Min 1 boleh nggak? Nggak boleh ya. Oh, berarti kalau gitu nggak boleh A-nya 1. Boleh berarti A-nya bisa. Ini berarti pakai A-nya sama dengan 1 ya. Ya, ini berarti kalau kayak gitu A-nya 5. Antara 1 sama 5 kan. Kalau dilihat kayak gini, jadinya 5 kurang 2 sama dengan B. Berarti B-nya sama dengan 3. 3 sama dengan B. Berarti B-nya 3. Nah, gini. Ya. Berarti kalau mintanya A tambah B, sini A tambah B sama dengan 5 tambah 3. Yaitu 8. Nah, gitu kira-kira. Walaupun sebenarnya tadi nggak mungkin juga harus kalau kayak gitu ya, karena M-nya jadi 0. Ya berarti ini nggak mungkin. Salah. Nah, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas nomor 46? Oke, silakan kalau mau di screenshot dulu. Oke, udah. Lanjut. Kita lanjut nomor 47. Oke, nomor 47 dimintanya adalah keliling bangun di atas adalah berapa? Nah, itu sebenarnya tinggal kita lihat aja nih ya. Ini A. Ini kalau kita garisin gitu kan. Oh, gitu ya. Kalau kita garisin. Nah, gitu. Berarti kalau sini A, ini juga A gitu kan.
Ini berarti 2A, ini juga A gitu kan. Terus kita ganti warna. Terus juga sama nih. Yang di sini kalau kita garis gini gitu ya. It's Oke, nih. Kalau kita garis gini, nah anggap aja lah ya. Bagus. Nah, ini berarti kan senilai dengan B. Ini B gitu kan. Ini B, ini 3B. Gitu. Berarti kalau seperti ini, nah berarti ketahuan nih kelilingnya ya. Berarti kalau kita lihat nih, tambahin aja tinggal A, tambah B, mulai dari sini nih. Tuh, gitu kan. Tambah, terus gitu ya. B tambah 2A, tambah B, tambah A, tambah 3B gitu ya. Itu untuk sisi yang sebelah kirinya. Terus yang di bawahnya kan berarti, nah sisi sebelah kanan. Sebelah kanan berarti itu ada 4A kan. Ditambah sisi yang atasnya ada 5B. Nah gitu. Tinggal tambahin semua nih. Berarti yang A sama A. Tambahin. Terus yang B sama B. Nah gitu kira-kira. Berarti A tambah 2A tambah 3A tambah 4A ya. Itu kan totalnya jadi berapa? Oh sorry, A tambah 2A tambah A tambah 4A ya. Berarti totalnya ada 8A. Ditambah B, tambah B, tambah 3B, tambah 5B. Itu 10B. Nah, berarti ketemu jawabannya yang A. Oke. Simpel lah ini ya. Bisa pasti lah semuanya. Ada pertanyaan untuk nomor 47? Gimana? Pesertanya gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, silakan di screenshot. Udah? Kita lanjut. Nomor 48. Nah, nomor 48 ini ada soal tentang perbandingan. 5 orang tukang kayu dalam waktu 8 jam bisa menghasilkan 4 lemari. Dalam 1 jam, seorang tukang kayu bisa menghasilkan berapa bagian lemari? Oke, ini kalau kayak gini nih ada perbandingan senilai sama berbalik nilai. Perbandingan senilai itu kalau ada satu objek yang dia naik atau besarnya nambah, berarti objek yang lain pasti bakal nambah juga. Contohnya, 5 orang tukang kayu menghasilkan 4 lemari. Kalau 10 tukang kayu, pasti lemari makin banyak gitu ya. Tapi beda sama waktu. Kalau dikerjakan sama 5 orang menghasilkan 4 dalam waktu 8 jam, kalau mau dalam 1 jam otomatis harus lebih banyak orang yang digunakan gitu. Nanti gini, kalau soal seperti ini nomor 48, ini kalian tinggal ikutin urutannya aja ya. Hasil, sininya orang, sininya waktu. Kalian masukin dulu nih. Yang pertama hasilnya 4 lemari, butuhnya 5 orang, waktunya 8 jam. Terus yang berikutnya, yang diminta berapa banyak lemari yang dibutuhkan gitu yang dihasilkan ya. Berarti anggaplah nih X, banyak orangnya 1, waktunya 1 gitu. Nanti kalian gini, antara hasil sama orang itu adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai nanti pengaliannya gini. Berarti ini ke sini dikali. Terus habis itu karena orang keluar.
Oke. Balik lagi. Kita lanjutin soal nomor 48 tadi ya. Jadi ini ada perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk hasil sama orang itu pasti berbandingan senilai. Kalau makin banyak orangnya, otomatis hasilnya pun makin banyak. Beda sama waktu. Kalau waktunya makin dikit, berarti orangnya pun pasti harus menggunakan lebih banyak orang. Dan agar hasilnya tetap sama ya. Nah, jadi nanti hasil perkaliannya gini. Jadi nanti yang hasil sama orang karena ada senilai nanti saling silang ya. Terus untuk yang berbalik nilai, nah dia tinggal searah aja perkaliannya. Jadi nanti 4 kali 1 kali 1 ini senilai atau sama dengan X kali 5 dikali 8. X kali 5 kali 8. Nah gitu. Atau nanti jadinya 4 kali 1 4 kali 1 4 kali 1 kali 1 hasil 4. Terus 5 kali 8 kali X jadi 40 X. Yang ditanya adalah X-nya berapa gitu kan. Hasil yang akan didapat dalam waktu 1 jam dengan 1 orang tukang kayu. Berarti tinggal 40-nya pindah ruas. 4 dibagi 40 sama dengan X. Atau X-nya senilai dengan 1/10. Tuh. Hasilnya yang D. Ada pertanyaan? Oke, kita ganti warna jadi biru biar ada variasi. Ada pertanyaan untuk nomor 48? Mana nih orang-orangnya? Berapa orang? Oke, udah? Gak ada pertanyaan? Silakan screenshot. Kalau udah kita lanjut ke nomor 49. Oke, sip. Lanjut. Nomor 49. Banyak bilangan yang kurang dari 1000 sedemikian sehingga jumlah digit pertama dan digit terakhir sama dengan 11. Berarti kalau dibilangnya adalah bilangan yang kurang dari 1000, berarti nanti ketemunya adalah bilangan satuan, puluhan, sama ratusan ya. Terus dibilang digit pertama dan digit terakhir. Otomatis nggak mungkin cuma ada 1 digit. Berarti nggak mungkin apa cuma 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 gitu kan. Berarti kemungkinannya kita cuma ada 2. Kemungkinan pertama adalah di bilangan 2 angka. Yang dibentuk sama 2 angka. Nah, gini. Terus satu lagi adalah bilangan yang dibentuk oleh 3 angka. Nah, gini. Bilangan yang dibentuk sama 2 angka berarti udah jelas. Cuma ada digit pertama sama digit kedua atau digit terakhir gitu kan. Yang jumlahnya 11. Nih, digit 2 digit gitu kan. Kalau kita masukkan digit pertamanya adalah 1, berarti biar nanti jadi hasilnya 11, berarti sini harus 10. 10 2 digit. Berarti ini nggak boleh ya. Berarti yang ada depannya 1 itu pasti nggak mungkin kejadian. Ya. Berarti kemungkinannya kalau gitu bisa jadi 2 digitnya angka depannya paling kecil adalah 2. Biar jadi 11 berarti belakangnya harus 9. Begitu juga sebaliknya, begitu juga berikutnya. Kalau depannya 3, ya berarti belakangnya harus 8. Depannya 4, belakangnya harus 7. Kalau depannya 5, berarti belakangnya harus 6. Belakangnya 6, berarti depannya 6, berarti belakangnya 5. Kalau depannya 7, belakangnya 4. Depannya 8, belakangnya 3. Depannya 9, belakangnya 2. Nah, ini adalah bilangan yang dibentuk sama 2 angka. Yang menghasilkan adalah 11. Kalau jumlah. Ini ada berapa nih? Dari sini ke sini. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk
bilangan yang terdiri dari 2 angka ada 8 kemungkinan yang jumlah digit pertama dan yang terakhirnya jadi sama dengan 11. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke bilangan yang terdiri dari 3 angka. Sama kayak tadi berarti ya. Karena dimintanya adalah 11 totalnya, berarti depannya nggak boleh 1. Depannya berarti cuma boleh angka 2 paling kecil, belakangnya 9. Nah, gini. Terus sama juga kayak tadi berarti polanya. Depannya boleh 3, belakangnya 8. 4, belakangnya 7. 5, belakangnya 6. 6, belakangnya 5. 7, belakangnya 4. 8, belakangnya 3. 9, belakangnya 2. Gitu. Ya. Tapi ingat, ini kan bilangan 3 digit ya, atau 3 angka kan. Berarti kalau depannya 2 maksudnya adalah angka 200-an gitu kan. Berarti angka 200-an ini tengah-tengahnya kan bebas nih. Bisa 209, 219, 229 gitu ya. Ini tengah-tengahnya nih bisa masuk angka 0, 1, 2 sampai 9. Gitu. Ya. Berarti untuk angka 200-an depannya itu yang bisa menghasilkan digit pertama, digit terakhirnya juga sama dengan 11. Ada nih segini banyak bilangan nih. Ada 10 berarti kan dari 0 sampai 9. Nanti pola ini bakal berulang. Untuk yang depannya 3, belakangnya 8, depannya 4, belakangnya 7 gitu ya. Ini sama juga nih. Ini juga sama, ini juga 10 nanti. Ini juga 10. Ini juga 10. Ini juga 10. 10. 10, ini juga 10. Nah, gitu. Tinggal tambah aja begitu. Berarti tadi kan kita udah dapat kalau bilangannya 2 angka ya yang dibentuk sama 2 angka ada 8. Yang bilangan yang terdiri dari 3 angka yang menghasilkan digit pertama dan digit terakhirnya dijumlah sama dengan 11 berarti ada ini kalau kita jumlah ada 80. Gitu. Berarti tinggal tambah nih 80 tambah 8. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah 88. Gitulah kira-kira. Gimana? Jelas untuk nomor 49? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nomor 49? 1, 2, 3. Oke. Jelas ya nomor 49? Silakan kalau mau di screenshot, screenshot. Oke. Udah? Kita lanjut lagi nomor 50. Nomor 50. Nomor 50. Ya. Oke, di sini ada dibilang ini ada gambar ya. Terus ada sudut ADE. ADE itu yang ini nih ya. Ini ADE. Ini ADE, sudut ADE. Terus DEC. Oh, ini salah nih. Ini bukan DEC nih ya. Nah, mungkin karena nggak ada garisnya kan, EC-nya kan. Ini berarti DEB maksudnya nih. Ini kayaknya salah nih, harusnya D E ini. Oh, di DEB maksudnya. Nah, DEB. Gitu. Maksudnya DEB ya. Karena nanti DEB-nya berarti ini kita kasih warna yang berbeda. Ini DEB.
Nah, DEB ya. Jadi ini 150 nih. 150 derajat. Terus yang ini 80 derajat. Terus apa lagi yang ada? Yang ada dibilang AF membagi sudut BAD menjadi dua sudut sama besar. Oke, misalkanlah kita ini ada alfa, ini alfa, ini juga alfa berarti. Karena dibilang sama kan. Terus CBF dan FBE. CBF, CBF yang ini. Ini sudutnya beda juga ya, beda. Kita ambil misalkan beta. Kita cari warna biru. Beta. Terus sama dengan FBE. Nah, ini juga nih. Ini beta juga gitu. Yang diketahuinya ini. Yang dimintanya adalah sudut dari AFB. AFB itu yang ini nih ya. Sudutnya ini gitu. Dapatnya berapa ya? Nah, di sini yang perlu diketahui pertama adalah ini kita mesti cari dulu satu ini. Ini kalau dilihat dari ABED itu kan bentuknya persegi, segi 4 ya, bukan persegi, sorry. Segi 4. Otomatis segi 4 nih dari segi ADEB ini segi 4. Tapi tidak beraturan. Tak beraturan. Nah, mau segi 4 dia beraturan atau nggak beraturan, pasti jumlah sudutnya adalah 360. Jumlah sudutnya sama dengan 360. Mau beraturan kayak mau beraturan sama tetap ya. Di sini yang diketahuinya ada di situ ya. Jadi kita bisa bilang nih jumlah sudut ini jumlah sudut ADEB sama dengan, nah kalau kita lihat nih ya, berarti situ ada sudut ADE ditambah sudut DEB ditambah sudut EBA ditambah sudut DAB. Nah, gini, DAB atau BAD sama nih ya. Oh, ini jadi kita buat jadi BAD aja biar nanti gampang. BAD gitu. Ya. Jadi totalnya adalah 360 derajat. Berarti tinggal kita masukin ya. Kan tadi totalnya adalah 360 derajat sama dengan ADE. ADE-nya diketahui adalah 150. Nah, gitu. Ditambah, nah ini kita biar DEB warna hijau. Kita pakai warna hijau. Itu DEB-nya dibilang 80 kan. Ditambah, terus ada lagi EBA. EBA-nya nggak diketahui ini gimana ya. Oke, EBA. EBA-nya belum diketahui berapa. Ini berarti kalau gitu
Tapi ingat tuh, di situ diketahui kita dibilangnya EBF itu A beta, terus sama dengan FBC. Berarti ini kalau dilihat nih gini. Nah, di sini itu namanya sudut lurus ya. Sudut lurus itu berarti besarnya adalah 180 derajat. Kalau sudah kepake itu kan di sini ada beta sama beta ya. Beta sama beta. Berarti sisanya ini didapat dari 180. Nah, ini 180 derajat dikurang 2 beta. Nah, gitu. Ditambah root BAD. BAD-nya berarti kan 2 kali alfa ya. 2 alfa. Nah, gitu. Jadi kita bisa dapat nanti persamaan alfa sama betanya ya. Nah, ini kalau kita jumlah 150 tambah 80 tambah 180 berarti hasilnya adalah berapa tuh? Ini ganti dulu. Berarti 360 sama dengan ini tinggal jumlah. Ya. Kalau jumlah jadinya 290 tambah 150 410 ya. 410 sini ya. Ini jadinya min 2 beta plus 2 alfa. Nah, gitu kira-kira. 410-nya berarti boleh pindah ruas gitu kan. Ini jadinya 360. Ini jadi 360 dikurang 410 sama dengan ini biar kelihatan enak nih boleh kita 2 alfa dikurang 2 beta. Nah, gitu. Ya, atau nanti ininya 2 alfa min 2 beta senilai dengan minus dari 50 gitu. Ya. Oke, itu jadi kita ada satu persamaan. Terus habis itu bisa nggak disederhanain? Nah, kalau bisa disederhanain, sederhanain dulu nggak apa-apa. Ini kalau kita sederhanain, kita bagi 2 aja. Jadinya alfa min beta sama dengan min 25 gitu. Oke, satu persamaan dapat. Berikutnya baru kita mau dapetin AFB. AFB itu berarti nilainya ini ya, di AFB. Nah, ini AFB. Tuh, AFB. Berarti kita ngeliat dari segitiga AFB. Ini juga sama nanti nih. Jumlah sudut pada segitiga AFB, mau segitiga apapun sebenarnya, kita lihat 180. Gitu. AFB-nya jadi berapa? Ya. Nah, di sini tinggal lihat nih, kan situ dibilangnya ada sudut FAB. FAB tadi kita udah kasih tahu tuh alfa ya. Jadi nanti kita jadi jumlah sudut FAB itu ada sudut AFB ditambah sudut FBA ditambah sudut dari B sudut dari B AF. Ini totalnya adalah 180. Nah, gitu. Yang tadi FBA-nya ya. Jadi kita nggak usah cari FBA-nya nilainya berapa nih. Kita terus aja dulu AFB, FBA atau AFB sama dengan FBA. FBA itu berarti yang ini. FBA-nya itu cuma dari sini. FBA tuh. Gitu. Ya. Oke. Terus ada lagi FBA-nya berarti ya.
Ini kan berarti sama kayak tadi nih. Totalnya kan di sini 180 derajat ya. Karena sudut lurus. Dia dikurangi sama beta. Berarti jadinya nih 180 min beta itu sama dengan FBA. Ditambah dari sudut BAF. BAF-nya udah ketahuan tuh. Alfa. Totalnya 180. Nah, gitu. Ya. Oke. Ya udah, berarti kalau kayak gitu ini tinggal coret nih. 180 kan kalau punya luas jadi habis ya. Coret berarti itu. Berarti sudut AFB dikurang beta, beta tambah alfa sama dengan 0. Ini tinggal punya luas saja. Sudut AFB sama dengan, ini kalau punya luas jadinya beta min alfa. Nah, gitu. Yang diketahuinya adalah sudut dari alfa min beta, ya kan? Nah, ini bisa kita sederhanainnya berarti gini. Boleh dari yang kini dulu deh. Ini di sini jadinya kalau kita kali negatif jadinya beta min alfa sama dengan 25. Nah, gitu. Ini sama. Sama. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ya. Jadi nanti kalian dapetin dulu dari persegi DABE itu total 30 derajat. Nanti tinggal dikurangin. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada silakan, kalau mau di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beres ya? Jelas? Jadi kalau ada pertanyaan langsung ngomong aja. Bisa langsung jelasin. Kalau udah kita lanjut nomor 51. Cara 51. Nah, nomor 51 nih soal tentang logika banget nih sebenarnya. Nggak ada rumusnya ya. Dibilang di sebuah pulau terdapat 2 golongan penduduk. Penduduk yang pertama itu adalah terpelajar yang selalu berbicara jujur. Dan yang lainnya, jadi selain yang terpelajar, adalah penipu yang selalu berbohong. Jika A bertemu dengan 2 orang, yaitu A dan B, jika A berkata B adalah seorang terpelajar, dan B berkata golongan kami berbeda, pernyataan yang tepat adalah yang mana? Nah, gini. Karena kita kan nggak tahu sebenarnya ya, A-nya itu orang terpelajar benar atau enggak, atau B-nya gitu kan. Berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini kita ganti dulu, biar beda suasana. Nah, kemungkinan pertama. Nah, gitu. Kemungkinan. Nah, gitu. Kemungkinan pertama kita bilang aja lah. Kita ketemu sama A, dibilang sama A itu adalah terpelajar, B itu adalah orang terpelajar. Jadi kita anggap A itu orang terpelajar. Kalau kita anggap A orang terpelajar, berarti dia pasti berkata jujur. Nah, berkata jujur. Kalau A berkata jujur, ya, berarti B juga orang terpelajar. Berarti B terpelajar. Dan pastinya jujur. Nah, gitu kan. Kalau begini berarti kesimpulannya adalah A sama B adalah sama golongan.
kesimpulannya. Kesimpulan kita ganti merah. A dan B satu golongan. Nah, gitu. Tapi ingat nih, ternyata B bilangnya apa? Bilangnya adalah golongan kami berbeda. Golongan kami berbeda. Berarti nggak mungkin berarti ya. Kalau kayak gitu. Berarti kemungkinan pertama ini nggak bisa kita buktiin. Kemungkinan pertama ini kita nggak bisa buktiin. Nggak bisa buktiin karena tadi kalau A jujur, terpelajar berarti B juga sama gitu kan. Karena kan dibilang kalau jujur pasti terpelajar pasti jujur. Kalau gitu berarti B orang terpelajar. Kalau B orang terpelajar pasti jujur juga. Kalau dia bilang kami beda golongan, otomatis nggak mungkin A-nya terpelajar, B-nya terpelajar gitu kan. Berarti dia bukan beda satu golongan gitu kan. Berarti kemungkinan yang A nih nggak mungkin. Ya, ini A-nya nggak mungkin. Gitu. Kemungkinan kedua, sorry. Kalau dibilangnya A mungkin ya, karena kan dia bilang berbeda, berarti C juga nggak mungkin nih. Ya, C juga nggak mungkin dua-dua terpelajar, karena pasti ada yang bohong, gitu kan? Karena ada bohong, entah itu A atau B. Karena dibilangnya A-nya bilang B-nya terpelajar, harus jujur dong B-nya. Ternyata B-nya juga bilang kamu beda golongan, nggak mungkin berarti ya. Kemungkinan yang kedua, kita anggaplah si A-nya ini dia orang yang lain itu tadi ya. Kalau dibilang orang yang lain nih, yang lain ini kita nggak tahu nih dia terpelajar atau enggak gitu kan. Yang penting dibilangnya di situ bilang soal lain. Kalau yang lain tapi berkatanya pasti bohong. Nah gitu. Kalau A-nya dibilangnya dia adalah kelompok yang lain, pasti A bohong. Kalau A bohong, kesimpulan ini berarti karena B bilangnya kami berbeda golongan, ya. Berarti kalau misalkan A-nya bilang si A-nya itu adalah berbohong, berarti kan kebalikannya gitu ya. Kebalikannya. Berarti kalau gitu B jadinya adalah bisa orang terpelajar ataupun nggak terpelajar ya. Nah, cuma kan dibilang B-nya di sini adalah kami beda golongan, ya beda golongan. Karena tadi dibilangnya A-nya itu dibilang A-nya berbohong, berarti kemungkinannya B-nya ini adalah bohong juga kalau kayak gitu kan. Berarti B beda juga. Ini bohong. Nah, gitu. Jadi A-nya berbohong, juga B juga berbohong. Nah, kemungkinan kalau kayak gini, nih, yang kesimpulan B juga salah nih. Ya. Karena pokoknya dibilang beda golongan aja. Dibilang terpelajar enggak juga, gitu kan. Nah, ini berarti kemungkinannya adalah ini kesimpulannya yang D. Berarti A sama B sama-sama penipu. Ya. Gitu. Karena kesimpulannya tadi kayak gitu tadi. Kalau A-nya dia terpelajar, otomatis dia ngasih tahu B-nya juga pasti harus berkata jujur. Kalau beda golongan nggak mungkin. Ya. Harusnya kesimpulannya mereka satu golongan, yaitu sama-sama orang terpelajar. Berarti kemungkinan A sama C nggak mungkin gitu kan. Terus berikutnya kalau misalkan kita pakai kesimpulan yang kedua atau kemungkinan yang kedua, A-nya itu lain golongan, dia pasti A-nya berkata bohong gitu kan. Berkata bohong. Berarti kalau berkata bohong, si B itu bukan orang terpelajar.
Kalau B bukan orang terpelajar, berarti A sama B juga satu golongan harusnya kan. Tapi B bilangnya golongan kami berbeda. Udah pasti itu nggak mungkin sama. Ya. Yang jelas kalau dua-duanya penipu udah pasti. Bisa kita simpulkan kayak gitu. Jadi A-nya juga penipu, B-nya juga penipu gitu. Ya. Ada yang mau ditanya untuk nomor 51? Oke? Nggak ada? Kita lanjut. Nomor 52. Nomor 52. Nah, nomor 52 ini kalian tinggal ikutin aja disuruhnya gimana. Itu jadi kalau ada tanda A itu tuh ya, itu kalau ada tanda ini nih, pokoknya operasinya kayak sebelah kanan aja kayak gitu. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Nah, dimintanya adalah nilai dari 1 dibagi ada tanda seperti di atas, tapi A-nya nilainya 3. Jadi kayak maksudnya ini sama juga A itu sama dengan 3. Jadi begitu. Nah, nah gitu. Jadi kalian dapetin dulu nih. Kalau ini 3 gitu ya, berarti nanti jadinya 1 min sepertiga dikali 1 min sepertiga tambah 1 dikali 1 min sepertiga ditambah 2 dikali 1 min sepertiga tambah 3. Nah gitu. Kalian dapetin dulu nilai ini, nanti tinggal masukin ya. Oke. 1 kurang sepertiga jadinya 2/3 ya. Terus yang di sebelah kanannya ada 1 dikurang 1/4. Kurang 1 kurang 1/4 berarti jadinya 3/4. Terus 1 dikurang 1/5 jadinya 4/5. Terus ada lagi 1 dikurang 1/6 jadinya 5/6. Nah, ini polanya kayak gitu. Kalau bentuknya perkalian berarti ini bisa disederhanain tuh. Nah, berarti nilai dari tanda seperti ini dalam 3 berarti adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Nah, kalian udah masukin kalau dimintanya 1 per tanda seperti itu dalam kurung 3 berarti 1 dibagi 1/3. Kalau dibuat perkalian jadi 1 dikali 3/1. Nilainya 3. Nah, ini adalah jawaban yang D. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tinggal doang. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sebelum kita lanjut. Ya udah ya. Kita lanjut. Nomor 53. Nomor 53, pada percobaan pelemparan dua buah dadu berbeda. Nah, di sini dibilang dadu yang pertama sisinya 6, dadu yang kedua sisinya 8. Berarti maksudnya kalau sisi 6 ada angka 1 sampai angka 6 gitu ya. Kan dadu kayak gitu kan. Persisinya nanti ada nilai matanya 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6. Terus yang satu lagi adalah bersisi 8. Berarti dari nilai 1 sampai 8. Peluang muncul kedua dadu berjumlah 9. Dimintanya peluang. Peluang. Peluang ini didapatnya dari kejadian dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel. Ruang sampel ini adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Di sini kalau dibilangnya ada dua dadu, satu bersisi 6, satu bersisi 8, berarti ruang sampelnya adalah perkalian dari dadu pertama sama dadu kedua sisinya. Ini ruang sampel. Itu adalah seluruh kejadian. Kejadian yang mungkin terjadi. Mungkin.
Nah, gitu. Ya. Di sini berarti cara nyarinya adalah tinggal dikalikan aja sisi dadu 1 dikali dadu 2. Nah, berarti 6 dikali 8, yaitu 48. Nah, ini ruang sampelnya. Ya, terus kalau kejadiannya sesuai sama yang diminta. Yang di sini bilangnya muncul kedua dadu berjumlah 9. Nih. Kejadiannya di sini sesuai sama yang diminta tuh ya. Mata dadu berjumlah 9. Berarti nanti gini. Dimintanya jumlahnya 9. Kalau dadu pertamanya nilainya 1, berarti dadu keduanya mesti 8. Kalau dadu keduanya 2, berarti dadu keduanya jadi 7. Terus 3 sama 6. 4 sama 5. Dadu keduanya 5, dadu keduanya 4. Dadu keduanya 6, dadu keduanya 3. Nah, gitu. Kalau dadu pertamanya 7, mungkin nggak? Nggak mungkin ya, karena dadu pertama itu cuma ada 6 sisi. Jadi mentoknya adalah sampai di 6. Nah, ini kejadiannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kejadiannya ada 6. Jadi total kejadiannya ini ada 6. Tinggal dibagi aja. Jadi 6 dibagi 48, yaitu 1/8. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 53? Kalau nggak ada, silakan. Kalau mau di screenshot. Oke, kalau udah kita lanjut. Nomor 54. Nah, nomor 54. Ini sering banget keluar di soal-soal PK ya. Jadi kalian membandingkan dari kuantitas P dan Q. Di sini bilang P-nya adalah A plus B. Q-nya 2. Nah, diketahui di atas tuh dari tahun ya. Ini kayak gini. Oke. Nah, kalau dibilangnya seperti ini kan berarti sama juga kita sama penyebut nih ya. Yang sebelah kanan sini ya. Ini kan X plus 2 dibagi sini ada 2X plus 3 ya, dikali 3X plus 4. Ini sama dengan, di sini kalau mau sama penyebut, caranya adalah bawahnya dikali aja di bawah sini dikali, terus habis itu kali silang. Nah, gini. Dikali juga kali silang. Berarti jadinya sini A dikali 3X plus 4 ditambah B dikali 2X plus 3. Nah, gitu. Dibagi bawahnya tinggal kita jadi 1 dalam bentuk perkalian. Tapi nggak usah dikali ya. Maksudnya nggak usah dikali kenapa? Karena ini udah sama itu bawahnya. Yang kita butuhkan cuma di atas doang. Berarti X plus 2 senilai dengan perkalian ini ya. Yaitu 3AX ditambah 4A ditambah 2BX ditambah 3B. Nah, kalian bisa jadi 1 nih. Jadi gini. X plus 2 yang ada X-nya ini jadi 1. Ini jadinya 3AX plus 2B. Di sini jadinya 4A plus 3B. Nah, gitu. Terus, kalian bisa sederhana nih. X-nya kan sama, bisa kita keluarin. Jadi tinggal 3A plus 2B. X-nya keluarin. Tambah, ini jadi 4A plus 3B. Nah, gitu. Berarti maksudnya kalau kayak gini, ya, yang depan X nih,
Ini kita bedain warnanya biar jelas. Ini kan depannya 1 nih. Sama dengan ini, ya. Terus berikutnya yang di belakangnya nih ini sama dengan ini. Tuh. Nah, gitu. Berarti maksudnya adalah 3A plus 2B nilainya 1, terus 4A plus 3B sama dengan 2. Nah, dimintanya adalah P-nya adalah A plus B. Ini tinggal kita eliminasi. 4A plus 3B sama dengan 2 dan 3A plus 2B sama dengan 1. Ini kalau kita eliminasi, dikurang, jadi A plus B sama dengan 1. Berarti nilai P-nya 1, Q-nya 2. Kalau gitu berarti P lebih kecil dari Q. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita belajar matematika lagi. Kita akan bahas tentang TO UTBK Sosum yang ke-1 ya, yang kemarin baru selesai. Oke, kita mulai langsung pembahasan aja. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillah. Nah, kita mulai dari nomor 46 ya. Ini kita bakal bahas 15 soal. Jadi kalau misalkan nanti ada yang saya kecepatan atau ada yang kurang jelas, langsung tanya ya. Kita lanjut dan kita mulai dari nomor 46. Nomor 46 ini di sini dibilang ada persamaan garis lurus 2. Ya, ada Y sama dengan X min 2 dan Y sama dengan MX plus 3. Dibilang berpotongan di titik A, B. Berarti maksudnya ini kalau di sini A, B itu sama juga ini nilai X-nya, ini nilai Y. Ya. Karena koordinat selalu X, Y. Dengan A dan B berupa bilangan bulat positif. Ingat, ini kata kuncinya nih ya. A sama B-nya adalah bilangan bulat positif. Maka nilai A plus B-nya berapa? Nah, oke, gini. Kalau dibilangnya berpotongan, nih selalu setiap kali bilang berpotongan, maka nanti kalian bisa samakan Y1 sama dengan Y2. Ini bebas, Y1-nya boleh yang ini boleh Y2-nya ini gitu ya. Bebas. Dibalik pun nggak jadi masalah. Nah, jadi kalian tinggal tulisnya X min 2 sama dengan MX plus 3 gitu.
Terus kalian jadiin satu, yang ada X-nya sama yang ada X-nya, yang nggak ada X-nya sama yang nggak ada X-nya. Maksudnya gini. Nah, gini. Ini yang MX-nya bisa pindah luas ke sebelah kiri, min 2-nya ke sebelah kanan. Gitu. Ya. Nah, ini jadinya gini. X min MX sama dengan 3 plus 2. Terus kalian bisa sederhanain yang sebelah kiri ya. Jadi gini. Ini kalau kalian sederhanain, X-nya kalian keluarin. Kalau dikeluarin nih, X-nya ini tinggal 1, ini tinggal M. Nah, gitu. Sama dengan 5. Sampai sini jelas ya? Oke, bisa ya? Oke. Berikutnya berarti kan kita butuh nilai A sama B, itu X sama Y. Nah, ini X-nya sama dengan 5 dibagi 1 min M. Berarti ini 9 juga nilai A juga ya. Nilai A juga gitu. Karena X-nya sama dengan A. Nah, di sini dibilang nilai A dan B berupa bilangan bulat positif. Ini dibilang 5 dibagi 1 min M. Berarti 5 dibagi berapa yang harus jadi bilangan bulat? Kemungkinannya, ini bilangan bulat. Positif. Berarti yang bawahnya nih, cuma ada 2 kemungkinan. Bisa nilai 1 atau 5. Ya. Karena 5 bagi 1 hasilnya jadi 5. Atau 5 bagi 5 hasilnya 1. Berarti nilai A-nya, kalau yang hasil bawahnya 1 nih, berarti A-nya sama dengan 5. Kalau yang ini, kalau bawahnya 5, berarti A-nya sama dengan 1. Gitu. Sama-sama bilangan bulat positif ya. Jadi masih 2 kemungkinan. Yang kita buktikannya sekarang adalah untuk dapetin nilai B. B itu senilai dengan Y. Berarti kalian bebas nih. Kalian mau masukin ke Y1 atau ke Y2-nya. Kalau kita masukin ke Y1 nih, Y sama dengan X min 2. X-nya kan sama dengan A ya. Berarti Y sama dengan A min 2 gitu deh. Ini atau jadi Y-nya jadi B. A-nya bisa 1, bisa 5 gitu kan. Kalau kita ambil nih, A-nya sama dengan 1. Berarti kan 1 min 2, hasilnya min 1 ya. Nah, ini bukan jadi bilangan bulat positif lagi tuh. Ya. Jadi tidak mungkin. Atau salah, ya. Ini salah. Nggak boleh kayak gini. Karena harus B-nya positif juga. Berarti kemungkinannya adalah ketika A-nya sama dengan 5. Kalau A-nya 5, maka B sama dengan 5 dikurang 2, hasilnya 3. Nah, baru nih betul. A-nya positif, B-nya juga positif. Sekarang tinggal lihat, diminta A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan 8. Jawabannya yang E. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Jelas ya? Oke? Jelas? Silakan kalau mau di screenshot. Oke, udah? Lanjut. Kita lanjut nomor 47. Nomor 47. Wah, ini enak nih, enak banget ya. Nanti kalau ada soal TBK kayak gini jangan sampai kelewatan. Kalian langsung ngerjain. Nomor 47 cuma diminta bangun dari keliling bangun di atas. Ini kalau misalkan kalian gini ya. Kalian pisah-pisahin ya. Nih kalian pisah gini nih. Nah, gitu. Gitu ya. Berarti kalau sini A, ini pasti juga A. Kalau ini 2A, pasti sini 2A. Kalau sini A juga A. Ya. Terus berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini kalau kalian balik ke sini. Nah, gitu. Kalau sini B, berarti juga B. Kalau ini B, ini juga B. Kalau 3B, ini juga 3B. Nah, udah ketahuan berarti kelilingnya. Kalau kayak gini. Kalian kan tinggal jumlahin semua sisinya aja kan buat dapat keliling.
Berarti ini ada A gitu kan. A tambah B tambah 2A tambah B tambah A tambah 3B gitu kan ya. A A tambah B tambah 2A tambah B tambah A tambah 3B. Terus sisi yang sebelah kanannya ada, ini biar nanti kelihatan jelas, tambah A, sorry 4A ya. Tuh, kalau jumlahin kan langsung 4A. 4A. Terus habis itu sisi yang di atas. Sisi yang di atasnya kalau jumlah itu jadinya 5B. Nah, gitu. Ya, kalian tinggal jumlahin berarti kalau gitu. Ini A tambah 2A tambah A tambah 4A. Terus yang B tambah B tambah 3B tambah 5B. Ini yang A tambah 2A tambah 3A tambah 4A. Sorry. A tambah 2 tambah A tambah 4A jadinya 8A. Ditambah B tambah B tambah 3B tambah 5B. Ini jadi 10B. Nah, udah langsung ketemu tuh. Jawabannya jadi yang A. Gitu. Oke. Jelas banget ya, nomor 47 ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, TBK jangan sampai dilewatin. Oke. Ada yang mau tanya? Nomor 47? Gak ada? Silakan kamu di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Lanjut nomor 48. 48 ini soal tentang perbandingan senilai sama berbalik nilai ya. Jadi kalau misalkan perbandingan senilai sama berbalik nilai, kalau yang senilai itu ciri khasnya gini. Kalau ada satu objek yang dinaikkan atau diperbanyak, maka objek yang lainnya juga jadi makin banyak. Contohnya kayak misalkan ini ada tukang kayu sama hasilnya lemari. Kalau tukang kayunya lebih banyak, pasti hasil lemari yang dihasilkan juga makin banyak ya. Nah, beda sama waktu. Kalau misalkan tukang kayunya makin banyak, maka pengerjaannya waktunya makin pendek gitu. Atau sebaliknya, tukang kayunya jadi dikit, maka waktu yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Nah, itulah contoh buat perbandingan senilai sama berbalik nilai. Nanti kalau dapat soal kayak gini, nih, ya, kalian urutin aja nih. Yang di sini ada hasil. Terus ada orang. Ada waktu. Nah, tinggal urut ini. Yang pertama dibilang hasilnya lemarinya 4, orangnya 5, waktunya pakai butuh 8 jam. Terus yang berikutnya diminta kalau ada waktunya 1 jam, orangnya cuma 1, maka dihasilkan berapa banyak lemari, berapa bagian lemari gitu. Karena hasil sama orang itu adalah perbandingan senilai, hasil makin banyak, orang pun makin banyak, nanti dia perkaliannya kali silang, maka nanti kalinya ke sini. Saya ganti warna. Kelihatan ya. Nah, di sini perkaliannya. Terus antara orang dan hasil dan waktu itu berbalik nilai. Ini berarti perkalian ini. Ya. Ini juga sama. Nah, gitu. Nah, ini akan dibuat jadi persamaan atau sama dengan, ya. Berarti maksudnya X dikali 5 dikali 8 sama dengan 4 kali 1 kali 1 gitu. Ya, jadi kalau soal kayak gini udah ikutin aja tuh. Polanya begitu. Hasil orang waktu gitu. Nanti kan tinggal kali. Berarti 8 kali 5 itu 40. Jadi 40 X sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 4 per 10. Per 40. Hasilnya 1 per 10. D. Hasilnya. Gimana? Ada pertanyaan untuk nomor 48?
Oke. Ya. Silakan kalau mau di screenshot. Kalau udah, kita lanjut nomor 49. 49. Banyak bilangan yang kurang dari 1000. Sedemikian hingga jumlah digit pertama dan terakhir sama dengan 11. Yang diminta adalah digit pertama sama digit terakhir. Bilangan yang kurang dari 1000 itu berarti ada 3 fase gitu ya. Berarti ada fase pertama satuan, angka 1 sampai 10 gitu kan. Terus ada juga angka puluhan dari 10 sampai 99. Ada juga angka ratusan dari 100 sampai 999. Nah, kalau dibilang ada digit pertama dan digit terakhir, berarti nggak mungkin angka satuan. Berarti nanti ada cuma 2 kemungkinannya gitu ya. Pertama adalah bilangan yang dibentuk sama 2 angka. Terus yang berikutnya ada lagi bilangan yang dibentuk sama 3 angka. Nah, gitu. Untuk bilangan yang dibentuk sama 2 angka ini, berarti kan masuknya ada 10, 11, 12, 33, 44, dan seterusnya sampai 99 ya. Dibilang digit pertama sama terakhir, berarti 2 digit ini, kalau jumlah nilainya 11. Kalau kita masukkan angka 1 di sini, belakangnya berarti harus 10. Nah, ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, gitu. Berarti kemungkinan yang pertamanya adalah digit pertamanya harus 2 minimal. Kalau 2 berarti belakangnya harus 9. Terus kalau digit pertamanya 3, belakangnya 8. Digit pertamanya 4, belakangnya 7. 5, 6. 6, 5. 7, 4, 8, 3, 9, 2. Gitu maksudnya. Itu kalau jumlahin kan berarti kedua bilangan tersebut jadi 11 gitu kan. Nah, ini ada berapa nih? Banyak yang nih kalau dihitung. Ini ada 8 ya totalnya. 8 angka. Dari 2 digit yang belakangnya kalau jumlah sama depan jadi 9. Jadi 11, maaf. Begitu juga kalau yang 3 digit. Nah, ini 3 digit atau 3 angka ini berarti mulai dari angka 100 gitu ya. Kalau depannya angka 1, karena dibilang digit pertama dan terakhir, ini 110. Juga nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, gitu. Berarti dimulai dari angka depannya harus 2. Belakangnya 9. Gitu ya. Maksudnya angka 200-an. 209, 219, 299 gitu kan. Nah, ini berarti kalau kayak gini kan tengah-tengahnya bebas nih ya. Bisa angka berapa aja nih. Jadi bisa angka 0, 1, 2, sampai 9. Nah, gitu. Terus, berarti kalau kayak gini, untuk angka 200-an sampai 200-an ini ya, totalnya adalah 10 bilangan. Atau ini 0, 1, 2, 3, sampai 9 gitu kan. 10 bilangan. Nah, pola ini nanti bakal berulang. Kayak depannya 3, belakangnya 8. Gitu kan. Dan depannya 4, belakangnya 7. Depannya 5, belakangnya 6. Depannya 6, belakangnya 5. Depannya 7, belakangnya 4. Depannya 8, belakangnya 3. Depannya 9, belakangnya 2. Sama nih. Nilai pas ini 10. 10 juga. 10 juga. 10 juga. 10. 10. 10. Nah, ini tinggal jumlah. Berapa tuh? 80. Nah, tinggal jumlah. 8 ditambah 80. Totalnya jadi 88. Kira-kira gitu.
Ada pertanyaan untuk nomor 49? Ada yang masih bingung? Oke. 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Silakan kalau mau di screenshot buat pelajaran lagi. Oke, udah. Kita lanjut. Nomor 50. Nah, nomor 50 di sini ada gambar. Ya. Oke, gambar ini di sini bilang ada sudut AED. Sudut AED itu yang ini ya. Ini sudut AED. Ini 150 besarnya. Terus ada lagi DEC. Nah, DEC nggak mungkin ya. Karena kan DEC kan E-nya sama C-nya nggak ada garis gitu ya. Ini kayak salah nih. Agak aja. Maksudnya mungkin D, E, B. Nah, DEB itu yang ini. Ini misalnya 80 derajat. Nah, gitu. Terus ada lagi sudut AF, garis AF membagi sudut BAD. Ini BAD. BAD-nya itu yang ini, itu BAD. Menjadi dua sudut yang sama besar. Berarti ini alfa, ini juga alfa gitu maksudnya. Kita ambil lah sudutnya jadi alfa gitu ya. Terus sudut CBF sama dengan FB. Ini dia. Jadi kalau kita ganti jadi ada beta, juga beta berarti. Gitu. Ya kira-kira terjemahan dari soalnya begitu lah ya. Yang dimintanya adalah sudut AFB. AFB itu ini tuh yang tanya. Nah, gitu. Kira-kira. Jadi kalau kayak gini AFB ya. Ini kalian kalau lihat AFB berarti gini. AFB itu kan ada segitiga AFB gitu ya. Ini jadi jumlah sudut segitiga. Itu totalnya 180. Berarti nanti segitiga AFB ini didapat dari sudut ada AFB ditambah sudut dari FBA ditambah lagi sudut dari BAF. Nah, gitu. Oke, gini. Berarti kan kalau AFB itu kan segitiga ya. Berarti ini 180 gitu ya. Sama dengan AFB-nya yang dicari berapa? Ditambah sudut FBA. Ini FBA tuh ini. Ini FBA. Tuh. FBA ya. Sorry, ini terlalu jauh. FBA tuh ini. FBA. Nah, FBA itu. Nah, berarti kalau FBA ini dapatnya berarti si FBA ini adalah karena FBA itu kalau kita lihat dari sudut ABC berarti kan itu sudut lurus ya. Berarti ini dapatnya dari 180 dikurang betanya berapa? Tuh ya, sini. Ini kan 180 nih. Ini harus kasih lagi warna. Nah, ini sudut lurus tuh ya. Yang biru itu FBA-nya ya. Berarti kan kalau sudut lurus 180 derajat ya kan? Berarti kalau FBA-nya 180 kurang betanya berapa? Ditambah sudut BAF. BAF itu alfa. Nah, gini. 180-nya kan bisa pilih luas nih ya. Dia bisa kecolot tuh. Berarti sini tinggal alfa sama betanya pilih luas. Berarti min alfa ditambah beta sama dengan besar sudut AFB. Nah, gitu ya. Jadi kita mesti dapetin alfa sama betanya berapa ya. Berikutnya
Nih, kita bisa melihat dari segi 4. Segi 4 ini dari jumlah sudut pada segi 4. Itu adalah 360 derajat. Nah, di sini segi 4-nya itu adalah ADEB ya. Berarti sini jumlah sudut pada ADEB. Nah, itu kan segi 4 ya. Walaupun nggak beraturan, tapi tetap segi 4. Mau beraturan, nggak beraturan, tetap besar sudutnya totalnya adalah 360 derajat. Nah, ini bisa didapatnya dari sudut DAB atau BAD, itu udah tahu BAD. Kita di BAD aja. BAD ditambah sudut ADE ditambah sudut DEB ditambah sudut EBD. Nah, gitu. Ada 4 sudut ya. Nah, ini besar sudut pada segi 4 kan tadi 360 ya. Berarti 360 derajat sama dengan DAB. DAB berarti sama juga 2 alfa kan ya. 2 alfa ditambah ADE. ADE-nya 150 ditambah BED. BED-nya 80 ditambah EBA. Nah, EBA nih. Ini EBA tuh yang ini. Tuh, EBA yang ini. Berarti kan kalau kita lihat yang merah nih ya, ABC kan 180 ya. Berarti mesti kurangi 2 beta. Berarti 180 derajat kurang 2 beta. Nah, gitu. Di sini bisa kita dapat data di alfa sama betanya ya. Oke. Kita tinggal jumlahin. Nah, ini. Berarti ini 360 sama dengan 50 tambah 80 tambah 180 jadinya 410. Nah, di sini jadi tambah 2 alfa min 2 beta. Gitu. Ya. Terus berarti sini jadinya 410 bisa pindah ruas nih. Pindah ruas ke sini. Jadinya 360 dikurang 410. Jadi min 50 derajat sama dengan 2 alfa min 2 beta. Kan butuhnya kan min alfa plus beta kan? Nah, oke, ini tinggal kita kali. Kita bagi. Sama-sama bagi dengan min 2 deh. Karena kan ini kebalik tuh ya. Min 2. Berarti 50 dibagi min 2 jadi 25 derajat. Sama dengan ini jadinya min alfa plus beta. Gitu. Jadi min alfa plus betanya nih. Kita kasih kesimpulan. Sama dengan oke, jawabannya 25 derajat. A. Sip. Ada pertanyaan untuk nomor 50? Ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, biar bisa langsung dikasih penjelasan. Kalau nggak ada, silakan di screenshot. Kalau nggak ada, oke. Sudah, lanjut. Nomor 51. Nomor 51. Di sebuah pulau terdapat 2 golongan penduduk. Penduduk yang pertama terpelajar yang selalu berbicara jujur, dan yang kedua adalah yang lainnya, adalah penipu yang selalu berbohong. Jika Anda bertemu dengan 2 orang, yaitu A dan B dari penduduk pulau tersebut, jika A berkata, B adalah seorang terpelajar, dan B berkata, golongan kami berbeda, maka pernyataan yang tepat adalah gimana? Oke, gini. Kita nggak tahu nih siapa yang bohong, siapa yang jujur ya. Menganalisisnya berarti adalah, kalau dibilang ada 2 penduduk, satu terpelajar selalu berkata jujur, dan yang lainnya berkata bohong,
Berarti kemungkinan pertama kita lihat dari A. A kita anggaplah dia seorang yang jujur, ya. A jujur karena terpelajar ya. Kita ambil gitu. Kalau A jujur berarti B pun terpelajar ya. Atau dia juga berkata jujur. Gitu kan? Kalau A jujur, B-nya kan terpelajar. Berarti B-nya juga terpelajar, harusnya terpelajar ya. Kata juga jujur. Cuma B-nya ngomongnya golongan kami berbeda. Nah, kalau dalam kesimpulannya yang ini, berarti kesimpulannya berarti kalau A jujur, berarti B juga harusnya terpelajar, jujur juga gitu ya. Berarti kesimpulannya A dan B terpelajar. Gitu ya. Atau dia satu golongan. Ya. Cuma lihat gini. Kalau A-nya jujur, terpelajar, B-nya juga terpelajar di satu golongan. Karena dia bilangnya si B, golongan kami berbeda. Jelas-jelas dia bilang. Dia nggak mau disamain. Golongan kami berbeda. Golongan kami berbeda. Berarti otomatis kemungkinan pertama nggak mungkin. Berarti yang yang A bukan seorang terpelajar, dia nggak jujur. Nah, yang B-nya jadi kan bukan terpelajar juga. Berarti kemungkinan A salah dan kemungkinan C salah. Kalau kemungkinan pertama ini harusnya A sama B sama-sama terpelajar, gitu ya. Kemungkinan kedua, berarti ya cuma ada dua jenis golongan. Kalau gitu A-nya kita anggap aja dia orang penipu. Penipu berarti dia berbohong gitu ya. Nah, kalau A bilangnya berbohong, berarti kan harusnya B adalah penipu ya. Berarti kalau A-nya berbohong, karena berarti kita ngambil penilaiannya sebaliknya gitu kan. B-nya penipu. Berarti berbohong juga ya. Nah gitu. Berbohong. Aku jadi berbohong gitu ya. Gitu loh ya. Berarti kalau kayak gitu, mereka make sense nih kalau kayak gini ya. Kalau A-nya bilang B-nya terpelajar kan bohong, berarti B-nya bukan orang terpelajar ya. Berarti B-nya pasti berbohong juga. Maka dibilang golongan kami berbeda. Dia bohong juga. Nggak mungkin gitu ya. Nah, berarti kemungkinannya adalah ini nih kesimpulannya. Kesimpulannya berarti adalah A sama B sama-sama penipu ya. Jawabannya yang B. Gini. Karena cuma ada dua kemungkinan. Nggak mungkin kalau A-nya dia menipu, bilang B seorang yang terpelajar. Terus habis itu dibilangnya kalau B kalau B-nya terpelajar, nggak mungkin. Kedua-duanya harus terpelajar juga, gitu kan? Jadi kemungkinan yang D yang ada. Dua-duanya seorang penipu. Ada yang mau tanya nomor 51? Kalau ada silakan kalau mau di screenshot. Dan lanjut. Nomor 52. Nomor 52. Ini kalian cuma ikut instruksi aja ya. Yaitu kalau ada tanda kurung kayak gitu, di dalamnya ada angka,
Nah, ikutin operasi yang ada sebelah kanannya. Nah, ini ikutin aja. Kalau di sini dibilangnya adalah begini, berarti maksudnya adalah A-nya sama dengan 3 ya. Nah, sebentar ya. Gitu. A-nya 3. Anggap pengituran. Berarti ini nanti nilainya adalah nilai ini sama juga 1 dikurang 1/3 dikali 1 min 1/3 tambah 1 dikali 1 min 1/3 tambah 2 dikali 1 min 1/3 tambah 3. Nah, gitu ya. Jadi kita dapetin dulu nilainya berapa ini. Kita dapetin nilainya berapa nih? Oke, berarti di tanda kurung begini, dari 3, 1 dikurang 1/3. Jadinya 2/3. Ini bentuknya perkalian ya. Terus berikutnya 1 dikurang 1/4. Jadinya 3/4. Dikali 1 kurang 1/5 jadinya 4/5. Dikali 1 dikurang 1/6 jadinya 5/6. Oh gitu. Sorry. Gini. Bentuknya perkalian, berarti kita bisa sederhanakan yang atas sama yang bawah. Coret. Tuh. Berarti tanda 3 begini, ini adalah 9 dengan 2/6. Atau kalau disederhanakan jadi 1/3. Nah, dimintanya adalah nilai dari, bukan jawaban 1/3 nih ya. Karena dimintanya nilai dari 1 per, tandanya gini. Tuh. Berarti sama juga 1 dibagi 1/3. Atau kalau kita perkalian 1 dikali 3/1. Yaitu 3 jawabannya. Yang D. Jangan terkecoh ya. Ada pertanyaan nomor 52? Gimana? Suaranya nggak ada nih sama sekali. 52. Ini berapa orang nih? Cuma berdua. Oke, kalau udah silakan kalau mau di screenshot. Oke. Kalau udah kita lanjut. Nomor 53. Nomor 53, pada percobaan pelemparan 2 buah dadu berbeda, ada yang satu sisinya 6, ada yang satu sisinya 8. Jadi kalau misalkan yang sisinya 6, berarti dia punya angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang sisinya 8, berarti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dimintanya peluang. Peluang didapatnya dari kejadian dibagi dengan ruang sampel. Nah, ruang sampelnya adalah seluruh kejadian. Yaitu seluruh atau semua kejadian yang mungkin. Nah, ruang sampelnya ini berarti kalau ada dua sisi, satu sisinya 6, satu sisinya 8, berarti ruang sampelnya ini ruang sampelnya sama dengan ya, ini RS maksudnya ruang sampel 6 dikali 8 yaitu 48 kemungkinan kejadian ya. Tergantung banyak sisinya. Kalau 6, 8, 6 kali 8. Kalau 6 sama 7, 6 kali 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, berikutnya kejadian. Ini kejadian. Kejadian berarti sesuatu yang diinginkan gitu ya. Dimintanya adalah muncul mata dadu berjumlah 9.
Ya, kedua mata dadunya berjumlah 9. Berarti kita bisa urutin aja nih. Kalau dadu pertamanya 1, berarti yang keduanya harus 8. Yang pertamanya 2, berarti yang keduanya harus 7. Nah, gitu. Oke. Terus kalau yang dadu pertamanya 3, keduanya 6, pertamanya 4, keduanya 5, pertamanya 5, keduanya 6, pertamanya 6, keduanya 3. Dan nggak mungkin yang pertamanya ada sisi yang ketujuh. Karena dibilangnya cuma ada 6 sisi kan gitu ya. Berarti cuma ini kejadian ini yang diinginkan. Ada berapa banyak nih gitu. Kalian tinggal hitung. Ya. Nah, gitu. Totalnya ada 6 kejadian. Berarti sini ada peluangnya 6/48 atau senilai dengan 1/8. C jawabannya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada yang bisa kasih juga suara? Paham apa enggak? Oke, silakan kalau sudah di screenshot. Kalau udah, kita lanjut. Nomor 54. 1, 2, 3. Beres. 54. Oke, nomor 54 ini soal-soal sering ada di PK nih ya. Jadi kalian harus membandingkan kuantitas P dan Q. Yang mana diketahui P-nya adalah di sini A plus B, Q-nya 2. Nah, bisa dapetin dulu nilai A plus B-nya berapa kan? Tapi diketahui itu di atas tuh ya. Jadi kalau dibilangnya situ X tambah 2 dibagi 2X tambah 3 dikali 3X tambah 4, ini nilainya sama. Gitu ya. Nah, gini. Kalau ketemu yang gini, kan berarti kan sama kayak sama penyebut ya. Sama penyebutnya caranya adalah yang bawahnya kalian kali. Kasih warna yang mencolok. Nah, ini dikali. Terus kali silang. Ini kalinya ke sini. Yang ini kalinya ke sini. Dikali juga. Nah, gitu kira-kira. Nanti hasilnya jadi gini. Yang di atas kan kali silang ya. Berarti A dikali 3X plus 4 ditambah B dikali 2X plus 3 dibagi yang bawahnya kan dikali ya. Berarti 2X plus 3 dikali 3X plus 4. Nah, gitu kira-kira. Jadi oke? Yang bawahnya kan udah sama. Yang bawah berarti nggak usah diurusin. Karena bawahnya udah sama, nih. Kita fokus sama yang atasnya aja. Nih, kan bawahnya udah sama nih. Berarti kita ambil ini sama dengan ini. Karena bawahnya udah sama. Nah, jadi tinggal ini. X tambah 2 senilai dengan, ini kita kali ya. Jadinya 3AX ditambah 4A tambah 2BX ditambah 3B. Tuh. Dari sini X plus 2 sama dengan, ini yang ada X-nya kita jadi 1 ya. Jadi 3AX ditambah 2BX terus 4A tambah 3B. Nah, gimana? Tinggal kita sederhanain. Jadinya, ini kalau nggak ada tulisannya ya kan kita X. Ini X tambah 2 sama dengan, nah ini kita bisa sederhanain nih. Cara menyederhanakannya, ini kan yang sama ada di X. X-nya boleh kita keluarin. Jadi gini bentuknya nanti. 3A plus 2B, X-nya kita keluarin. Tuh, gitu. Plus ini jadi 4A plus 3B. Gitu. Nah, ini sama jadi gini. Berarti yang ada X-nya sama dengan ada X-nya.
Jadi kita kasih warna beda lagi. Ini sama dengan ini. Nah, gitu. Ini angkanya kalau nggak ada ya nggak ada itu 21 ya. Ini kalau ada angka ini 1 gitu maksudnya. Terus yang ini sama dengan ini. Tuh. Ya. Jadi nanti yang diambil berarti koefisiennya ya nih. Berarti kan 3A plus 2B sama dengan 1. Terus 4A plus 3B sama dengan 2. Ya. Yang dieliminasi. 4A plus 3B sama dengan 2. Yang satu lagi 3A plus 2B sama dengan 1. Kalau kita kurang, ini jadinya A plus B sama dengan 1. Nah, berarti ini nilai P-nya. P. P-nya sama dengan 1. Ya. P-nya sama dengan 1, Q-nya 2. Berarti otomatis P-nya lebih kecil dari Q. Jawaban yang B. Gitu. Ada pertanyaan? Nomor 54? Nggak ada? Oke, silakan kalau mau di screenshot. Kalau udah, kita lanjut nomor 55. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut 55. 55. Sebuah bilangan disebut dengan bilangan palindrom. Palindrom jika, nah ini ada ini nih, ini berarti syaratnya nih ya. Dibilang bilangan palindrom. Jika bernilai sama terlihat dari kanan maupun kiri. Tuh ya. Kanan kirinya ada sama. Sehingga yang mana n-nya nih, ini n. Nih. 4, 5, 6, 5, 6, 4, 7. Nah, gitu ya. Kalau dibilang palindrom itu berarti dia melihat dari kiri sama kanan nilainya sama ya. Ini kan kalau kayak gini nggak sama dong. Terus dibilang sebanyak n bilangan dihilangkan dari bilangan n besar sehingga n besar menjadi bilangan palindrom. Maka P-nya itu adalah nilai n minimum, Q-nya 2. Oke, ini kita terus ulang. Sini. Ini kan ada 4, 5, 6, 5, 6, 6, 4, 7. Biar dia jadi palindrom, berarti kita harus ada hilangin kan ya. Nah, ini kalau kita hilangin nih. 5-nya kita hilangin. Oh. Sama 7 kita hilangin. Nah, ini jadi bilangan palindrom kan? Ya. Kan jadi 4, 6, 6, 6, 4. Kirinya ada 4, 6, kanannya ada kirinya 4, 6, belakangnya 6, 4 gitu. Ujung-ujungnya 4 gitu ya, tengah-tengahnya 6 juga. Jadi gini nih palindrom. H. Nih. Sama kan? Ujung kiri, ujung kanannya 4, berikutnya 6, 6. Ini palindrom. Berarti bilangan yang harus dihilangkan adalah 5-nya 2, 7-nya 1. Berarti P-nya adalah 3. Sini Q-nya 2. Berarti kalau kayak gini, P lebih besar daripada Q. Gitu. Jelas? Gampang ya? Lanjut. Nomor 55. Nomor 55. Nomor 56. Nomor 56. Di sini ada P sama dengan, nah ini P-nya sama dengan 6N plus 1.
Dibilang bilangan asli. N bilangan asli. Yang dimaksud bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai bilangan itu bilangan bulat yang dimulai dari angka 1. Ya, dari angka 1. Ini kata kuncinya. Ya. Terus dibilang sini, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Di sini berarti gini, yang pertama dibilangnya P bilangan prima. Nah gini, kita buktikan aja nih. Kan dibilangnya angkanya mulai dari N-nya 1 berarti kan. Berarti kalau gitu 6 kali 1 tambah 1. 7, benar. Kalau 6-nya 2, kalau N-nya 2 jadinya 13, benar. Kalau N-nya 3 jadinya 19. Kalau N-nya 4 jadi 25. Nah, 25 ini bukan prima, ya. Berarti 1 salah. Terus bilang yang kedua. Kalau 1 salah jelas berarti ya. A pasti salah. B pasti salah. D pasti salah. E pasti salah. Udah jawabannya langsung C. Nggak usah pakai kalian buktiin lagi. Kalau udah 1 salah, enak. Kalau 1 salah udah pasti tuh. A sama B pasti salah. Karena ada 1. Yang 4. Oh yang 4 bisa kita buktiin juga tapi ya. Yang E udah pasti salah. Terus yang kedua. Kita buktikan yang keduanya aja. Yang kedua dibilang P-nya lebih besar daripada 3. Kalau P-nya lebih besar daripada 3, benar ya? Karena kan tadi kalau N-nya kan paling kecil 1. 7. Berarti benar. Ya. 2 benar. Udah jelas. Jawabannya berarti yang C. Nggak lagi, berarti yang C jawabannya. Jadi kalian kalau ketemu soal kayak gini, buktikan aja pernyataan 1 sama pernyataan 2. Kalau 1 salah, udah pilihannya antara D atau B. Terus kalau ketahuan 2-nya salah, berarti kalian harus milih nomor 3. Kalau 3-nya benar, ya berarti B. Ya, berarti B. Gitu. Kalau 3-nya salah, ya pasti jawabannya yang C. Oke, silakan di screenshot. Kalau udah, kita lanjut. Nomor 57. Nomor 57 ini soal-soal tentang logika juga nih ya. Dania memanah sasaran sebanyak 4 kali. Sekali memanah, Dania bisa memperoleh nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4. Tuh, rata-ratanya 4. Jadi kayak misalkan gini deh. Ini ada 4 bilangan. Ya. Ini sasaran pertamanya A, B, C, D. Dibilang rata-ratanya 4. Rata. 4 nilainya. Terus pernyataan yang benar yang mana gitu ya? Ya jelas. Kalau rata-rata 4 nih, yang pertama, kalau semua nilainya 4, berarti 4, 4, 4, 4. Ya pasti rata-rata 4. 4. Ya pasti nih. 1 benar. 1 benar. Terus berikutnya. Oke, kalau 1 benar udah pasti ya. C pasti salah. B pasti salah. E pasti salah. Pilihannya cuma antara A sama B. Jadi kalian tinggal buktikan nomor 2-nya aja. Nomor 2-nya di sini dibilang nilai 4-nya sebanyak 2 kali. Ini 4, ini 4. Berarti yang di sini nih
ya. Ini misalkan kita ambil ada A sama B, berkemungkinan kalau A-nya itu adalah 3, B-nya 5, atau sebaliknya. Ini rata-rata juga 4. Memungkinkan banget ya. Karena masih sesuai sama interval nilainya. 2 juga benar. 2 benar, udah pasti. B salah. Yang benar yang A. Oke, ternyata waktu sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, baru ada soalnya.